aku di sini mau bikin media tanam untuk beberapa tanaman yang udah aku siapin. Jadi, media tanam ini merupakan salah satu faktor penting yang sangat menentukan dalam kegiatan bercocok tanam. Karena media tanam ini akan menentukan baik dan buruknya pertumbuhan tanaman yang pada akhirnya akan mempengaruhi hasil produksi. Jadi, ayo kita nonton sama-sama dan semoga bermanfaat. Kali ini aku memilih tanah. Tanah ini aku ambil dari pekarangan ayahku. Kebetulan ayah pintar bertani sehingga beliau memilihkan tanah yang benar-benar subur. Tanah yang baik itu untuk media tanam sebaiknya diambil dari lapisan bagian atas. Jadi benar-benar bagus banget. Teksturnya pun seperti lempung dan banyak ditumbuhi tanaman waktu itu. Karena tanah yang gembur dan subur ini akan mempengaruhi dengan pertumbuhan tanaman nanti. Nah, lalu kemudian diaduk terus karena kebetulan tanahnya ini sudah ngendon lama ya di depan rumah. Jadi kita harus ratakan ya sampai benar-benar tercampur dengan merata. Kemudian bahan yang kedua aku pakai arang sekam nih. Untuk arang sekamnya sudah jelas aku beli yang udah jadi. Ya maklum ya, karena aku bercocok tanam di halaman rumah dimana aku nggak punya banyak lahan, sehingga aku harus beli arang sekam yang sudah siap pakai. Jadi arang sekam ini merupakan hasil pembakaran tidak sempurna dari sekam padi. Arang sekam berguna untuk meningkatkan kapasitas porositas tanah. Penambahan arang sekam pada media tanam akan memperbaiki struktur media tanam karena mempunyai partikel yang berpengaruh pada pergerakan air, udara, dan mencegah kelembapan loh. Manfaat arang sekam ini juga bisa menetralisir keasaman tanah, menetralisir racun, meningkatkan daya ikat tanah terhadap air, merangsang pertumbuhan mikroba yang menguntungkan bagi tanaman, sehingga menjadikan tanah lebih gembur dan memperbaiki drainase dan aerasi tanah. Di sini, arang sekam lebih baik dibandingkan sekam padi karena arang sekam sudah mengalami pembakaran yang bisa menghilangkan bibit penyakit atau hama yang mungkin saja terikut. Jadi, pilihlah arang sekam untuk campuran media tanam ini. Kemudian untuk bahan yang ketiga, aku menggunakan pupuk kompos nih. Jadi pupuk komposnya juga aku beli yang udah benar-benar matang gitu. Karena ternyata pupuk kompos tuh banyak macamnya ya. Kalau aku milih pupuk kompos yang benar-benar matang sempurna. Kompos ini merupakan bahan organik yang fungsinya sebagai penyedia unsur hara bagi tanaman. Hampir semua jenis kompos padat bisa digunakan sebagai bahan baku media tanam. Tapi hati-hati, harus memilih pupuk kompos yang benar-benar matang. Penambahan bahan organik seperti kompos pada media tanam bisa memperbaiki struktur fisik tanah dan meningkatkan kapasitas tukar cation. Kompos yang ditambahkan sebaiknya berupa kompos yang telah matang. Kompos yang belum matang berpotensi mendatangkan hama dan penyakit. Selain itu, unsur haranya sulit diserap tanaman karena belum terurai secara penuh. Sehingga kompos ini juga memanfaatkan humus yang didapatkan dari tanah. Oke, setelah itu 3 media tadi, yakni ada tanah, arang sekam, dan kompos kita campur
dan aduk ya sampai merata, sampai benar-benar teksturnya pun menyatu antara ketiga bahan ini. Kita aduk rata ya, sebelum kita masukkan ke media pot atau media polybag yang sudah kita siapkan. Dan kini media tanamku udah jadi nih, dibantu oleh suami, dan semuanya siap dimasukkan ke dalam polybag. Dan juga beberapa pot yang belum saya masukkan juga nih media tanamnya. Nah, sekarang giliran anak perempuan kami mengisi media tanam ke dalam pot. Jadi ini potnya dari batok kelapa. Kami memesan ke sebuah pengrajin dan kami pasang-pasang di pagar tembok yang kami buat sendiri. Oke, terima kasih yang sudah menyimak dan menonton. Semoga nanti tanaman-tanaman Bapak Ibu sekalian bisa lebih subur lagi dengan menggunakan media tanam yang sudah diberikan penjelasannya di sini. Semoga bermanfaat dan beri kami dukungan untuk subscribe dan juga likes, juga komen agar kami lebih bersemangat untuk membuat video-video berikutnya. Terima kasih.